Salam pemirsa, salam damai sejahtera buat kita semua. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ya, ini adalah ajakan untuk masing-masing kita. Biarlah dengan kehidupan kita yang sederhana, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Biar kita dapat memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita maupun sesama kita, bahkan terhadap lingkungan kita. Biar kita menjadi pembawa terang dalam lingkungan kita. Biar kita menjadi pembawa damai yang sejati, sehingga orang juga bisa melihat bagaimana kita dituntun Tuhan, bagaimana kita dipelihara oleh Tuhan. Jadi kembali lagi kepada kita. Biarlah kita dalam setiap apapun yang kita lakukan, biarlah kita dapat memuji, memuliakan nama Tuhan itu sendiri. Sebelum kita masuk, saya mengundang kepada pemirsa semua, kita boleh mengambil satu kesempatan untuk kita dapat belajar bersama dalam renungan kita dengan judul Keegoisan Menimbulkan Ketidakpuasan. Ayat intinya terdapat dalam Amsal 6 ayat 34 dan 35. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Jadi hati yang selaras dengan Tuhan diangkat melampaui permasalahan dan cobaan hidup ini. Tetapi hati yang tidak memiliki damai sejahtera Kristus tidak bahagia, penuh dengan ketidakpuasan. Kehidupan yang egois adalah kehidupan yang jahat. Nafsu yang tetap panas dan ganas oleh bisikan iblis adalah sumber air yang pahit, yang selalu mengerimkan aliran kepahitan untuk meracuni kehidupan orang lain. Testimonies for the Church, jilid 5 halaman 488. Ini bagaimana kita mau kehidupan kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Hati kita selaras dengan perintah-perintah Tuhan. Ya, seperti ayat kita katakan, ya, seorang laki-laki, Tuhan tahu kita laki-laki dengan perasaan kita, dengan rasa cemburu kita. Ya, tapi hati kita itu di mana saat itu? Hati kita mau terus datang kepada Tuhan, atau hati kita hanya tetap mau cemburu, hati kita mau tetap dengan godaan-godaan yang lain? Kembali lagi kepada kita, saudara-saudara. Apakah kita mau tetap setia dalam kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Ya. Kita ini bahagia bila kita mau berjalan dengan Kristus. Tetapi orang yang tidak berbahagia, dia selalu mengambil jalannya sendiri. Dia selalu memakai akan keegoisan dia. Dia tidak memakai akan cara-caranya Tuhan. Bila kita dapat mempelajari bagaimana hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya, total surrender, ya, total kebahagiaan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Jangan kita selalu dengan suam-suam kuku. Karena kita mengambil jalan yang salah, maka si jahat itu datang untuk meracuni kehidupan kita, bahkan orang lain. Bila kita mau berjalan, kita minta terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan, saya mau jalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan saya petunjuk, berikan saya arahan, amanah, sehingga saya bisa berjalan
mengikuti jalanmu yang lurus. Ya. Jika kita tidak mau berjalan dengan itu, kita tidak puas dengan apa yang kita punya. Orang lain memiliki, kita tidak puas dengan kita punya, kita mau lebih daripada dia. Apa yang kita cari, saudara-saudara? Yang kita cari adalah hal dunia atau kita cari akan hal surga? Bila kita semua dapat melihat ya, ketaatan-ketaatan yang Tuhan jalani dalam kehidupan kita. Setiap kali kita meragukan akan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi atau permasalahan, cobaan dalam hidup ini, ketika hati yang selaras dengan Tuhan, Tuhan akan mengambil setiap pencobaan itu. Ya. Biar kita tetap setia dalam keadaan apapun, karena nafsu yang tetap panas dan ganas oleh bisikan iblis adalah sumber air yang pahit, yang selalu mengirimkan aliran kepahitan untuk meracuni kehidupan orang lain. Jika kita memberikan ruang untuk si jahat itu masuk atau nafsu itu dalam tubuh kita, maka kita akan mempengaruhi orang lain. Kita memberikan aliran yang tidak baik kepada orang itu. Kita sudah meracuni akan kehidupannya yang salah itu, sehingga dia mau mengikuti keadaan kita sekarang. Biarlah kita selalu datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh bahagia, dengan hati yang penuh sukacita. Ya. Mereka yang menyerah pada kuasa iblis tidak memperoleh kebahagiaan. Mereka tidak pernah puas atau beristirahat. Mereka tidak puas, ragu-ragu dan mudah tersinggung, tidak tahu berterima kasih dan memberontak. Testimonies for the Church jilid 4 halaman 207. Kembali lagi kepada kita masing-masing. Jika kita mau menyerah pada kuasa iblis, tidak memperoleh kebahagiaan. Jalan-jalan yang kita tempuh pun tidak akan kita dapat. Mungkin kita bahagia pada saat itu, tetapi seterusnya kita tidak akan bahagia, karena kita selalu mengambil jalan yang salah, jalan yang menurut kita baik, padahal di mata Tuhan jalan yang kita ambil itu salah. Ya. Jika kita selalu mencari yang tidak puas ini, maka kita tidak beristirahat. Kita cari terus. Tadi saya katakan apa yang kita mau dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Apa kita mau mencari hal-hal dunia? Apakah kita mau mencari kekayaan? Apakah kita mau mencari sesuatu yang lebih berharga daripada orang lain yang tidak bisa membeli? Mungkin kita bisa menilai kembali, ya, harta itu Tuhan berikan kepada kita, ya, titipkan kepada kita. Bukan dengan harta itu kita merasa bahagia, ya, tapi bagaimana harta itu bisa kita pakai untuk hal-hal yang bisa membantu orang. Dengan harta yang penuh. Di sini dikatakan bahwa mereka tidak puas, ragu-ragu dan mudah tersinggung, tidak tahu berterima kasih dan memberontak. Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita, ya. Tapi kita malah lupa untuk berterima kasih. Kita lupa untuk bersyukur, ya. Dan kita memberontak. Kita mau yang lebih lagi. Jika kita mau yang lebih, berarti kita sudah mendahulukan akan rencana-rencana Tuhan.
Biarlah rencana Tuhan itu yang datang sendirinya kepada kita. Jangan kita selalu mendahulukan akan rencana indah Tuhan itu sendiri. Prinsip orang-orang duniawi adalah untuk mendapatkan semua yang mereka dapat dari hal-hal yang fana dalam hidup ini. Cinta egois terhadap keuntungan adalah prinsip yang berkuasa dalam hidup mereka. Tetapi kegembiraan yang paling murni tidak ditemukan dalam kekayaan atau di mana ketamakan selalu didambakan, tetapi di mana kepuasan berkuasa dan di mana kasih yang rela berkorban adalah prinsip yang berkuasa. Ada ribuan orang yang menjalani hidup mereka dalam pemanjaan dan yang hatinya dipenuhi dengan teguran. Mereka adalah korban dari keegoisan dan ketidakpuasan dalam usaha yang sia-sia untuk memuaskan pikiran mereka dengan pemanjaan, tetapi ketidakbahagiaan tampak di wajah mereka. Dan di belakang mereka adalah gurun pasir karena jalan mereka tidak berbuah dalam perbuatan baik. Kita sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbuat. Jangan kita selalu sama seperti orang duniawi. Orang duniawi selalu mencari terus kekayaan. Apa artinya kebahagiaan, saudara-saudara? Cenderung kita menilai atau berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah kekayaan kita. Nah, kekayaan dapat membantu kita untuk bertobat, atau kekayaan itu bisa membuat kita datang kepada Tuhan. Kebahagiaan yang sejati ialah hanya kepada Kristus. Hanya satu, ialah Kristus. Kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang murni, ialah Kristus sendiri. Dan kita dapat mempelajari dengan maksud-maksud dan tujuan Kristus itu sendiri. Jika kita mau mencari yang tidak ada pada kita, biar kita dapat mencari akan Kristus, biar kita dapat mencari akan karakter Kristus. Jika kita tidak merasa puas, biar kita meminta Tuhan. Jika kita tidak merasa puas, kita akan mencari terus. Mencari dan mencari sehingga sampai kita dapat pun kita tidak merasa puas. Ingatlah, Kristus adalah kebahagiaan kita. Kristus adalah suami kita, adalah istri kita. Biar kita datang kepadanya. Kita selalu mengambil tindakan kita dan komitmen kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biarlah nasihat firman Tuhan ini dapat memberikan kita pengharapan lagi, memberikan kita satu contoh untuk tidak menuruti akan keegoisan kita. Ambil tindakan kita hari ini, karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Biarlah firman ini dapat menguatkan kita untuk terus maju dalam hari-hari kita bekerja. Akhirnya kita akan bertemu lagi di pembahasan selanjutnya dan Tuhan memberkati.